Katakanlah kedai kopinya setelah setahun dia beroperasi, dia itu untung bersih 2 juta rupiah. Lu sebagai pemegang saham kedai tersebut yang punya 10% dari kepemilikan usahanya, berhak dong untuk dapat 10% dari 2 juta tersebut, yaitu 200 ribu. Lu bayar 600 ribu, tahun depan lu dapat untung alias dividen 200 ribu. Orang-orang di pasar modal lama-lama akan sadar bahwa harga saham kedai tersebut untuk 600 ribu adalah murah banget. Jangankan orang-orang di pasar modal, lu sendiri yang megang saham tersebut seharga 1 lembar harganya waktu beli 600 ribu, pasti nggak mau dong jual kembali saham lo dengan harga 600 ribu. Alasannya minimal ada 2. Yang pertama, lo udah tahu dan lo udah yakin bahwa seharusnya sewajarnya dijual 1 juta per lembar karena value yang didapatkan itu senilai 1 juta selembarnya. Yang kedua adalah, untuk apa lo ngejual selembar 600 ribu, orang 3 tahun kemudian lo akan dapat 600 ribu lagi dari hasil usahanya? 10% sahamnya masih lo pegang. Tahun keempat, misalnya penjualannya masih bagus, dapat 200 ribu lagi. Dan seterusnya dan seterusnya. Dengan catatan, penjualan kedai kopinya tetap bagus dan masih untung 2 juta per tahun. Lu memang nggak mau nih jual selembar kopi yang lu punya dengan harga 600 ribu per lembar. Seperti pasar pada umumnya, kalau emang barang atau katakanlah saham yang lo pegang bagus, akan ada yang nawar selembar saham yang lo punya itu seharga 700 ribu lah, 800, 900, 1 juta, dan seterusnya. Makanya, lo nggak bisa semata-mata beli 1 lembar saham harganya 800 perak, terus lo berharap lo bisa jual dengan harga 1000 perak 1 menit kemudian atau 1 hari kemudian. Kan kita semua sepakat, sebuah usaha itu harus melewati perjalanan waktu tertentu, supaya kita bisa ngelihat dia untung atau enggak sih usaha ini. Emangnya 1 lembar tadi udah ngelakuin apa coba dalam 1 menit atau 1 hari ini? Mungkin aja masih rapat, mungkin aja masih giling biji kopi, ya kan, dalam 1 hari itu atau 1 menit itu. Tapi yang terjadi di pasar modal adalah, karena jumlah orang dan lembaran sahamnya ada banyak banget, selalu terjadi jual dan beli secara terus-menerus. Harganya terpaksa terombang-ambing mengikuti seberapa banyak yang mau beli dan seberapa banyak yang mau jual di hari tersebut. Dan itu benar-benar di luar kendali kita. Harga suatu saham akan naik kalau yang mau beli lebih banyak daripada yang mau jual pada hari itu. Begitupun sebaliknya. Harga suatu saham akan turun ketika lebih banyak yang mau jual dibandingkan dengan yang beli. Saking fluktuatifnya, itu di pasar modal jadi arena bermain yang seru. Makanya banyak banget orang yang tertarik untuk mendapatkan keuntungan secara cepat di pasar modal karena hal tersebut. Syukur-syukur kalau kita memilih saham yang tepat, beli di harga 800 perak, dan kebetulan nih ada yang mau beli 1 menit kemudian di harga 850 perak, atau bahkan 1000 kalau emang banyak orang yang mau beli. Gimana kalau sebaliknya? Lo beli, tapi ternyata orang-orang di luar sana yang megang saham tersebut lebih banyak yang mau jualan pada hari tersebut. Rugi.